Banyak orang hari ini percaya bahwa Imam Mahdi akan muncul dari tanah Arab. Hingga kondisi dunia Islam hari ini, semua justru mengarah ke satu wilayah yang selama ini dilupakan. Bukan Mekah, bukan Madinah, bukan Pakistan. Semua tanda itu ada di Nusantara. Imam Mahdi kemungkinan besar bukan berasal dari Arab. Sebaliknya, Indonesia memenuhi semua kriteria keturunan Nabi. Selama lebih dari 1000 tahun, umat Islam di seluruh dunia memegang keyakinan bahwa pada akhir zaman akan datang seorang pemimpin yang dijanjikan. Seorang yang akan mengembalikan keadilan, menghancurkan kezaliman, dan menuntun umat Islam menuju kemenangan besar. Dialah yang disebut dalam berbagai hadis sebagai Al-Mahdi. Tapi ada satu pertanyaan besar yang hingga hari ini belum pernah dijawab secara pasti. Dari mana sebenarnya Imam Mahdi akan muncul? Banyak orang meyakini bahwa ia akan berasal dari tanah Arab. Sebagian menyebut ia akan lahir di Madinah. Ada yang percaya ia muncul dari Mekah. Imam Mahdi bukanlah sosok yang bisa diidentifikasi hanya dengan mimpi-mimpi yang indah. Ia adalah pemimpin nyata. Ia adalah manusia yang lahir dari darah suci Ahlul Bait, dan semua tanda-tanda lahirnya justru tidak mengarah ke Arab. Semua itu justru menunjukkan tempat yang selama ini dilupakan. Indonesia. Bagaimana jika semua dugaan yang beredar selama ini ternyata keliru? Bagaimana jika Imam Mahdi justru muncul dari wilayah yang tidak pernah diperhitungkan? Wilayah yang jauh dari sorotan sejarah Islam global. Wilayah yang kaya, besar, dan penuh dengan misteri keturunan suci. Wilayah itu bernama Nusantara. Apakah ini sekadar spekulasi atau justru petunjuk kebenaran yang selama ini tersembunyi dari pandangan umat Islam? Mari kita lihat apa yang sebenarnya dikatakan oleh Al-Quran, hadis, sejarah, dan juga tafsir para ulama. Di dalam surat Al-Qasas ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu, dan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi." Ayat ini tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi bumi itu. Tidak pula menunjuk secara eksplisit kepada tanah Arab. Yang dijelaskan adalah bahwa ada satu kaum tertindas yang suatu hari nanti akan diangkat derajatnya menjadi pemimpin di muka bumi. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa ayat ini merupakan janji Allah untuk memberikan kepemimpinan global kepada mereka yang selama ini dilemahkan, diremehkan, dan tidak diperhitungkan. Maka, pertanyaannya, siapakah kaum tertindas di akhir zaman yang tidak dianggap bagian dari sejarah besar umat Islam, padahal mereka berasal dari darah suci keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak mengarah ke Arab. Jawabannya justru mengarah ke wilayah timur jauh yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai tanah hijrah para zuriat Rasulullah. Wilayah yang hari ini kita kenal sebagai Nusantara. Setelah tragedi besar dan masa-masa kelam fitnah politik di bawah kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, banyak keturunan Nabi Muhammad yang terpaksa melarikan diri meninggalkan pusat kekuasaan Islam. Mereka mencari tempat aman, jauh dari pembantaian, jauh dari pengkhianatan.
salah satu jalur utama migrasi mereka adalah ke wilayah timur, menuju Gujarat di India, lalu menyeberangi laut ke Aceh, Minangkabau, dan terus menyebar ke Jawa, Bugis, Patani, hingga ke Sulu dan Mindanao. Bukti-bukti silsilah zuriat Nabi Muhammad di Nusantara tidak dapat dibantah. Dokumen nasab, syajaratul ansab, hingga catatan dari para ulama tarekat membuktikan bahwa banyak dari para ulama, sultan, dan wali di Nusantara memiliki garis keturunan yang bersambung langsung dari Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, hingga Sultan Siak, Ternate, dan Bima, semua menyimpan darah yang sama, darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat An-Nur ayat ke-55, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menegaskan, "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi." Ayat ini tidak menyebutkan lokasi tertentu. Yang disebutkan adalah mereka yang beriman dan beramal saleh. Hari ini, dunia Arab penuh dengan konflik, perang saudara, penjajahan ekonomi, dan perpecahan yang tidak berkesudahan. Tapi, di timur, di Nusantara, tumbuh kekuatan Islam yang tenang, moderat, damai, dan penuh toleransi. Islam menyatu dengan budaya lokal tanpa kehilangan nilai dasarnya. Jumlah umat Islam di Indonesia mencapai lebih dari 230 juta jiwa, terbesar di dunia. Tapi ironisnya, tidak pernah dianggap sebagai pusat Islam global. Dalam berbagai hadis sahih, Rasulullah bersabda bahwa Imam Mahdi adalah dari keturunan beliau. Namun tidak ada satupun hadis sahih yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan lahir di Mekah. Yang ada adalah bahwa ia akan dibaiat di Mekah di antara rukun dan maqam. Artinya, ia datang ke Mekah dari tempat lain. Maka sangat masuk akal jika ia lahir dan tumbuh besar di luar tanah Arab. Dan sangat mungkin tempat itu adalah wilayah yang jauh dari konflik, penuh dengan keturunan Ahlul Bait yang tersembunyi dan memiliki kesiapan spiritual serta sosial untuk memimpin dunia. Itulah Nusantara. Imam As-Suyuti dan Syekh Al-Barzanji menyebut bahwa Imam Mahdi akan muncul ketika umat Islam terpecah, dunia penuh fitnah, dan tidak ada pemimpin global. Bukankah itu persis kondisi dunia Islam hari ini? Tapi, dari wilayah timur, muncul generasi baru. Generasi melek teknologi, cerdas, mencintai Islam, dan tidak fanatik buta. Dan mereka lahir di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di muka bumi. Jika semua ini bukan petunjuk, lalu apa? Jika semua ini hanya kebetulan, mengapa semua tanda-tandanya mengarah ke satu titik? Imam Mahdi kemungkinan besar bukan berasal dari Arab. Sebaliknya, Indonesia memenuhi semua kriteria. Keturunan Nabi, kekuatan sosial, kesiapan moral, populasi muslim, dan kondisi yang aman dari fitnah masa lalu. Bukan sekadar kemungkinan, tapi sebuah kenyataan yang mulai terbuka. Imam Mahdi mungkin saja telah lahir. Ia mungkin hidup di tengah kita. Bukan di padang pasir, tapi di tanah hijau yang damai. Di negeri yang terlupakan, tapi disiapkan oleh Allah untuk kejutan besar akhir zaman. Dan ketika waktunya tiba, ia akan menuju Mekah.
ia akan dibayat. Dan seluruh dunia akan menyadari satu hal. Imam Mahdi berasal dari timur, dari Nusantara.